Bisa nggak kamu sebenarnya sedikit mengelaborasi menjelaskan sebenarnya ekoteologi itu apa sih? Itu yang menarik. Cinho mau ngomong nih kan, apalagi kamu kan dari kaum Injili ya. Kalau dari sejarah gereja itu dari dulu nggak kelihatan gemanya itu. Dari kaum Injili itu nggak ada gemanya tentang lingkungan. Bukan cuma relasi itu manusia Tuhan aja gitu, tapi juga terkait dengan alam ciptaan ini gitu. Kecil-kecil pakai diaper maminya sudah enak, nggak ngurusi popok lagi. Beli sesuatu dengan plastik itu tadi, gampang. Untuk memikirkan yang ramah lingkungan butuh effort. Lap meja ya jangan pakai tisu gitu. Iya. Pakai kertas bolak-balik. Apa ini? Aduh ya. Tolong disingkirkan. Kan menghemat kan, bukan berarti nggak boleh pakai. Habis ini dipakai lagi seharian kok. Iya. Bisa nih. Halo semuanya, welcome back to Pak Coy Podcast GKI Coyudan. Bersama saya Regi Leo sebagai host Anda dan co-host saya Nova. Host pocokan. Pocokan itu artinya apa sih? Iya, pocokan itu apa? Insidental. Oh, insidental. Loh, enggak kan nanti kalau tetap bisa juga tuh. Oh iya, boleh. Ini kalau harganya cocok kita. Ampun. Iya. Ya, jadi seperti biasa di Pak Coy ya, kita akan bahas hal-hal yang penting, unik dan trending lainnya, dan tentu saja dalam sudut pandang Kristen. Dan hari ini kita mau bahas apa, Cinova? Kita sudah ketahuan belum sih dari outfit kita hari ini? Enggak ya. Ada banyak ini. Mau bahas pohon ya? Mau ijo-ijo kira-kira mau bahas apa? Bahas sayur. Iya bisa. Bahas pakcoy. Bahas pakcoynya. Kita bahas judulnya sih keren ya Regi ya. Judulnya ekoteologi. Yes, ekoteologi. Ya. Itu dari dua kata ya, satunya eko, satunya teologi. Ya, jadi eko itu biasanya memang dekat sama yang ijo-ijo, duit. Gitu betul. Ya. Kan ekonomi ya, dari ekos dan nomos juga. Sadar. Sangat ini ekonomi sekali Cici ya. Apalagi yang hijau ya. Iya. Ini ada definisi ngawur ya. Jadi kita akan bahas lebih dalam soal ekoteologi itu apa yang akan dijelaskan oleh para narasumber kita. Siapa aja sih narasumber kita hari ini? Hari ini kita kedatangan dua tamu yang sudah sangat ahli di bidangnya. Kita mulai dari yang lebih muda, Tante Christine. Dari yang muda dulu. Semangatnya muda. Ini penatua di GKI Coyudan, penatua Christine. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Tante di bidang berapa? Bidang satu, bidang ibadah, tapi beliau aktivis lingkungan. Jadi di GKI Coyudan ini Ibu Christine ini aktivis lingkungan yang paling semangat menyuarakan gerakan cinta lingkungan. Cinta lingkungan, iya. Oh iya. Tuh iyanya aja sudah mantap ya guys ya. Iya. Iyanya sangat eko sekali ya. Iya. Sampai kemana-mana. Oh, eko ya. Iya gitu. Masuk ya. Iya. Nanti ngobrol lebih lanjut sama saya manggilnya biasa Tante ya, sama penatua Christine. Lalu yang kedua satunya lagi adalah masih muda beliau. Ricky Atmoko STH. Sudah. Sah kan? Ada STH-nya guys belakangnya. Sok tahu. Bukan. Sarjana teologi dong. Dan pas si Ricky ini skripsinya itu soal ekoteologi. Pas banget. Judulnya apa Rik? Skripsinya? Judulnya Pohon Ekoteologi Injili, sebuah usulan biblis teologis etis bagi kehidupan, bagi perawatan alam kaum Injili gitu. Coba kita di slow motion. Slow motion. Nanti diperjelas variabel 1 dan 2-nya mana. Nanti yang lihat podcastnya kita nanti di pause terus itu loh yang kecepatannya dibuat 2 itu loh. Coba diulang lagi Ricky.
Pohon Ekoteologi Injili, sebuah usulan biblis teologis etis bagi kepedulian alam kaum Injili. Wah. Pohon ekoteologi berarti ada titik 2-nya terus ini ya. Iya gitu. menarik ini menarik. Menarik Paham ini. ya? Paham Reki tadi ya? Paham? Saya yang paling paham pohonnya tadi. Iya, ada pohonnya. Pohonnya seperti itu ya. Mungkin kita mau mulai langsung dari Ricky dulu kayaknya ya. Iya, boleh. Ricky, karena kamu ini pas banget, ini adalah skripsimu gitu ya. Jadi bisa nggak kamu sebenarnya sedikit mengelaborasi, menjelaskan sebenarnya ekoteologi itu apa sih? Oke, ekoteologi itu kan dari oikos dan logos gitu ya. Oikos dan teo dan logos gitu ya. Jadi ilmu tentang Tuhan dan segala sesuatu yang terkait dengannya itu kan teologi gitu kan. Dan salah satunya yang menjadi fokus di sini adalah oikos, rumah, yaitu maksudnya bumi kita sebagai rumah kita. Gitu. Itu ekoteologi. Memangnya itu dasarnya dari mana sih? Kok bisa terbentuk? Karena selama ini teologi itu selalu berdekatan dengan manusia dan juga Tuhan. Allah. Tapi masuklah kata eko ini, gitu ya. Itu dasar perumusannya itu seperti apa sampai muncul ekoteologi? Oke, karena memang dulu tuh bukan menjadi concern utama ya. Jadi, nah itu yang menarik. Cilva mau ngomong nih kan, apalagi kamu kan dari kaum Injili ya. Kalau dari sejarah gereja itu dari dulu nggak kelihatan gemanya itu. Dari kaum Injili itu nggak ada gemanya tentang lingkungan. Justru kebanyakan kalau di Kristiani itu gerakannya dari Katolik ya, Tante ya. Yang masif itu dari Katolik justru yang cinta lingkungan, gerakan hijau. Kok dari Kristen pun di Solo baru kita dan kita itu siapa? Kita siapa? Solo Yuda. Jadi kalau kalian dari gereja lain bisa kok gitu ya? Bisa nitip bank sampah di sini, bisa belajar juga. Bisa belajar. Belum, bank sampah itu nanti ngelompat, mereka kok tiba-tiba ngomong bank sampah. Oh iya, nanti akan dijelaskan gitu ya. Oke, itu menariknya di situ ya, karena makanya tadi Reki juga tanya kok dari situ gitu, karena belum banyak itu gitu. Oke, lanjut Riki. Ya dari situ malah jadi celah risetnya ya, malah jadi sesuatu yang perlu dikerjakan tapi kok belum dikerjain gitu. Karena memang apa ya, kan memang Tuhan tuh menciptakan segala sesuatu ya gitu. Bukan cuma relasi itu manusia Tuhan aja gitu, tapi juga terkait dengan alam ciptaan ini gitu. Bayangin nggak ada alam ciptaan ini. Bayangin nggak ada air ini misalnya. Bayangin nggak ada misalnya roti di sini gitu, roti yang dari alam itu juga. Gitu. Kita pun sebenarnya juga bagian dari alam kan. Dan di situ makanya prinsip dasar ekoteologi sebenarnya menurutku saling terkoneksi. Oke. Saya mau lebih fundamental, bisa nggak jelaskan? Karena saya ini masih belum dapat nih, memang bagian Alkitab mana nih yang nunjukin bahwa memang kita ini alam dan kita ini harusnya punya relasi yang kuat dan harus saling menjaga gitu. Oke. Aku kasih pendekatan yang mungkin agak beda ya, dari bottom up gitu ya. Jadi prinsip dasar menurutku adalah saling terkoneksi gitu. Kenapa? Karena ibarat relasi itu perlu resiprokal ya, perlu timbal balik. Saling. Masa sih mau mempertahankan relasi yang terus bertepuk sebelah tangan? Aduh, kan gak enak ya. Agak semi curhat ya. Gitu. Jadi nah ini materinya pernah aku bawain di summer camp yang gelombang 2 di Jawa Barat. Jadi ada kapital selektanya bahas ekoteologi. Saling terkoneksi ini aku bikin kayak akronim gitu. Nah, which is saling itu sadari lingkunganmu gitu. Kalau nggak sadar itu ya ngapain, kita ngerasa nggak harus betul gitu kan? Betul. Yang paling ini sadar dulu gitu. Teman-teman di summer camp tuh aku suruh gambar daerah sekitar rumahnya gimana, banyak pohonnya atau enggak. Dari hal sederhana itu kan, oh iya ya, enggak ada. Oh iya ya, kok gersang ya gitu dibanding temanku misalnya seperti sadari lingkungan. Terus terapkan kontemplasi gitu ya. Kadang-kala kita tuh kayak langsung ya udah solusinya apa gitu, langsung kayak di otak, enggak sampai ke hati kita. Gitu. Karena kan namanya relasi perlu pakai hati ya. Catat guys. Jadi yang teman-teman summer camp juga aku ajak merenung di alam gitu. Apa yang kontemplasi gitu. Kayak misalnya di bawah air terjun gitu. Benar gitu. Itu ada air terjunnya beneran. Terus malam-malam jam 12. Lain kalau tiba-tiba ada melayang terbang. Oke. Kontemplasi tentang
merasakan alam sekitar. Ya, keindahan alam kan Tuhan berbicara melalui alam gitu. Langit menceritakan kemuliaan Allah seperti itu. Oke. Jadi pengen nyanyi Oke. alam raya Weh, menyanyikan. Terus terkon terus gitu, eksekusi sinergi gitu. terkonek eksi apa? Eksekusi sinergi. Karena kadang-kala kita tuh kayak ngobrol, wih semangat ya kita aksi alam, atau ya kasihan ya yang di situ ya gitu. Tapi habis itu nggak ada eksekusinya gitu. Eksekusi dan sinergi. Nah, sinergi pentingnya adalah betul. kita join sebagai tim. Karena kalau sendiri-sendiri nggak ngefek nanti. Kayak Itu- saya vegetarian sendiri nggak ngefek nanti. Ah. Dulu sempat gitu. Lah tuh. No. Eksi nanti itu di bank sampah banget, Yoi, kembali lagi bank betul. sampah. Eksekusi ya dan sinergi. Iya, benar. Betul. Sebenarnya aku Cinova tertarik. Ricky memang dari kapan tuh tertarik sadar lingkungan itu? Karena masih anak muda itu, Iya. sejak kapan kamu punya awareness tentang lingkungan? Karena sampai skripsinya bahas ini loh. Jadi kan bukan out of tiba-tiba di suatu hari ketika Tapi saya kamu kuliah. mengakui kadang itu ketika nyari judul skripsi itu kita harus cari. Kadang itu bukan minat kita, tapi karena gapnya ada di situ kita ambil. Ya betul. Kadang kayak gitu. Iya, tapi kalau untuk sesuatu yang spesifik ini kudu berangkat dari sesuatu yang kita passion loh. Ya, Bisa jadi benar. ya. Oke. Iya. Kira-kira Ricky mulai ceritain kapan deh. Ricky? 2021 pertengahan. Itu kamu umur berapa? Berapa ya? 20 kayak. Oh, 20, oke 21. oke. Loh, kamu udah 20-an? Udah. Kira kamu 19 forever young gitu. Oh ya, makasih, berarti awet muda gitu. Oh, berarti sudah kuliah ya? Sudah Sudah ya. kuliah. Terus pencetusnya apa itu kok? Ada enggak? Perenungan hidup. Waduh, dari kontemplasi itu tadi ya. Luar biasa. Mungkin Ya, ada ya. yang dari refleksi karena kamu observasi apa seperti itu. Oh, malah karena itu sih. Apa yang terpenting dari hidup sih gitu. Terus kayak aku ibaratin hidup tuh makanan. Kalau makanan tuh apa yang paling penting? Mungkin kita nganggapnya yang enak atau yang murah gitu ya sebagai anak kuliah. Tapi sebenarnya yang paling penting tuh makanan tuh bisa dimakan kan. Nah, berarti sama kayak hidup tuh yang paling penting bisa dihidupi gitu. Nah sama kayak itu, tapi ada nggak yang lebih penting dari itu? Makanan kan harus eksis dulu, harus ada dulu sebelum bisa dimakan. Sama kayak hidup tuh harus ada sebelum bisa dihidupi. Nah apa yang bikin hidup nggak ada sebelum waktunya? Yaitu kerusakan alam, kekerasan gitu. Yang aku ambil fokusnya adalah kerusakan alam itu gitu. Gimana jaga itu. Ini titik berangkatnya dari eksistensialisme nih jadi. Semacam itu. Iya. Eksistensial jadi gimana nih supaya aku tuh tetap eksis ya gitu kan. Terus ngambilnya dari mempertahankan lingkungan tempat aku eksis gitu. Gitu ya. Semacam itu. Ya. Oke. Tadi kita udah, tadi kamu ngomongin sedikit pribadi nih. Kamu tadi ngomongin soal vegetarian kan? Oh iya. Ini ada hubungannya dengan ekoteologi. Kenapa kamu dulu sempat memilih untuk jadi VG? Karena pengen menghidupi skripsi. Ya itu dia masalahnya. Ya. Apakah berarti ketika kamu menghidupi, maksudnya skripsi ini, ekoteologi ini memangnya relasinya seperti apa dengan vegetarian yang kamu bilang tadi? Oh. Apakah bisa membuat statement bahwa kalau kamu memang peduli sama lingkungan kamu harus jadi vegetarian? Apakah langsung seperti itu, Ricky? Ada bagusnya buat teman-teman yang mau join di vegetarian gitu ya gerakannya. Oke. Cuman setelah masih bayangin sate babi ya. iya, cuman setelah merenungkan dan dapat argumen, counter argumen dan lain sebagainya itu kayak oh iya ya ternyata nggak seefektif itu gitu. Karena akar masalahnya itu kan bukan di kita pribadi tapi di industri, di polusi eksplorasinya, industri. kurang tanggung jawab pengolahannya di situnya ya sebenarnya ya. Iya. Jadi masih boleh makan sate babi ya, Ricky ya? Boleh-boleh aja gitu. Malah yang ditekankan malah nggak over consumption gitu. Bukan Jadi, tentang ada over consume-nya. ya. Jadi kayak udah beli banyak terus dibuang masih di food waste. Iya, Nah, itu malah error gitu. Betul. Gitu sih. Jadi kepikiran loh, ada food waste tuh nanti bank sampah bisa. Iya. Food waste itu yang jadi ini ya. Mau langsung masuk penjelasan? Iya boleh. Boleh. Ini kan nanti disambung lagi nanti sama Ricky. sambung Tadi lagi Ricky sama ngomongnya Ricky, yang eksi tadi itu, Ya, eksekusi, sinergi. Langsung kan aja sinergi. biar selesai jadi satu. Iya, enggak apa-apa Nggak nanti apa-apa, ya. biar ngobrol. Barengan tante. biar ngobrol aja. Ini kan masuk tadi sudah bahas eksekusi Eksekusinya dan, ya, itu. dan kita sudah Mungkin ada teman-teman, executioner nih. Nanti kita ngomong juga untuk hal-hal simpel yang bisa kita lakukan setiap hari ya. Tapi ini untuk dalam rangka peduli lingkungan kan ini. Sampai Ricky mengangkat topiknya tentang ekoteologi, bahwa kita tuh sebagai manusia
ada loh tanggung jawabnya relasi sama lingkungan gitu kan. Itu kan dasar fundamental ya kayak Ricky ngomong gitu. Teman-teman pendengar mikir terus aksinya apa nih dalam sehari-hari yang bisa kita lakukan apa nih gitulah. Ya mungkin banyak ya, ini bisa mungkin Ricky mengasih contoh kita lagi ya, yang sebagai anak muda yang bisa kita lakukan apa. Nanti kita ke narasumber yang satu lagi. Ini nih GKI Coyudan punya program. Kami punya program namanya Bank Sampah. Sudah jalan berapa tahun Tante? Kemarin tuh 2 tahun ya. Itu sudah jalan 2 tahun. Nah itu sebagai payung besarnya adalah sebagai bentuk kepedulian gereja untuk pelestarian lingkungan. Tadi apa yang pertama linknya tuh sadari lingkungan. Nah salingnya sadari lingkungan. Nah lalu apa sih Bank Sampah itu? Silakan Tante mainkan. Ya, Bank Sampah yang ada di gereja kita itu berangkat dari seperti tadi Ricky bilang, banyak kita tahu banyak tapi tidak beraksi apa-apa. Kita tidak berbuat sesuatu untuk ikut ambil bagian dalam pelestarian lingkungan ini. Nah, waktu itu ya kita sama-sama jadi panitia. Apa ya sesuatu yang dilakukan bersama-sama. Tadi sinergi. Vegetarian sendirian tidak tahan lama. Nah ini memilah sampah bersama-sama. Panitia dari rumah milah-milah sampah. Kemudian saya mengusulkan, ayo kita bikin bank sampah sebagai payung, sebagai yang mewadai kegiatan kita. Awal kita itu memilah sampah dulu. Bank sampah menjadi agenda utama kita bulan keluarga tahun 2022. Jadi pasti dilaksanakan di bulan keluarga. Sebagai bentuk kepedulian keluarga belajar peduli dengan lingkungan melalui Bank Sampah ini. Dan dulu mungkin backgroundnya sedikit ya, kenapa kok milih ke main sampah nih gitu. Karena kan nanti Ricky bisa jelasin lah mungkin apa-apa aja sih yang bisa kita lakukan. Tapi itu dipilih sampah karena waktu itu memang kita semua sadar ya, sebenarnya tahu bahwa masalah sampah itu luar biasa banget ruwetnya, yang mungkin sampai saat ini memang menjadi concern pemerintah pada umumnya. Dan kita pun beberapa anak Tuhan, beberapa orang Kristen sebenarnya sudah sedih sih ngelihat fakta sampah ini. Tapi ya balik lagi ke do nothing gitu loh, kayak iya sih tahu kalau baca berita, iya sih sampah nggak bisa diolah, iya sih sampahnya banyak, iya sih Putri Cemplung kayaknya orang-orang ini baca berita itu sambil sedih-sedih sambil buang pisang di mana sambil nangis. Nah terus dari situ panitia yang Tante Christine ini koneksinya banyak guys, untuk ternyata banyak aktivis yang di Solo ya Tante. Banyak teman-teman yang sudah mengajak saya gabung di Bank Sampah mereka lebih dulu. Iya. Oh gitu. Sudah belajar dulu. Berarti istilah Bank Sampah ini sebenarnya sudah ada sebelum kita pakai. Jauh sebelum kita pakai. Gitu. Di seluruh Indonesia. Sebenarnya pemerintah punya program ini. Dari harusnya di setiap kan Budeno ya. Ya, kalau Budeno, yang di Solo Budeno, dari Solo Budeno. Itu dari dinas lingkungan gitu ya? Dari dinas lingkungan. Dia bekerja sama dengan dinas lingkungan. Oke. Itu seharusnya niatnya pemerintah itu program di setiap RW punya ya. Harusnya di setiap RW itu punya bank sampah satu. Tapi kembali lagi ke konteks masing-masing di setiap RW itu ya. Ternyata tidak aplikatif mungkin ya. Jadi konteksnya kurang mendukung seperti itu ya. Nah ini kalau bank sampah Tante lanjut jalan sudah 2 tahun. Dan itu tadi yang dilakukan bersama-sama itu semangatnya awet. Sampai sekarang tetap semangat. Sudah berapa tahun jalan? 2 tahun. Sebulan sekali. Rutin. Karena sinergi tadi dilaksanakan bareng-bareng. Iya. Yang belum bertambah itu relawannya. Iya. Buat yang mau menjadi relawan Bank Sampah, silakan komen di. Yang anak-anak muda nih, saya kemarin datang ke sana itu, mana nih anak-anak mudanya kok belum belum ada gitu loh. Harusnya anak-anak muda nih yang harus mulai sadar jadi relawan, belajar jadi relawan gitu ya. Reki yang dulu kita mau ngiklan Bank Sampah sudah keluar belum sih? Mas editor iya, saya jadi ingat. Editornya masih sibuk. Ya, bisa ya editor ya. Pernah syuting iklan Bank Sampah deh. Saya juga menunggu. Bapak editor nanti akan melakukannya, mengerjakannya. Karena bulan ini kalau saya lihat, kenapa belum banyak anak muda yang tertarik? Karena kemajuan teknologi itu dengan segala kemudahan dan kepraktisannya sangat membuai kita. Sangat membuai. Iya. Mau
pergi mau apa, berkegiatan apa tuh plastik itu sangat praktis. Tisu sangat praktis. Anak-anak sekarang kecil-kecil udah pakai diaper, maminya sudah enak. Udah ngurusi popok lagi. Beli-beli sesuatu dengan plastik itu tadi, wah gampang. Untuk memikirkan yang ramah lingkungan butuh effort. Iya, betul. Makanya anak muda yang masih semangat-semangatnya itu lebih senang praktisnya itu tadi. Ya, itu ya salah satunya seperti itu ya. Tapi ada satu hal yang bisa kita itu sih, kalau kamu belum bisa mengurangi, minimal kamu membantu untuk ini mengolah sampah ini gitu. Karena memang next stepnya kan memang namanya kesadaran ya, itu kan ada step-stepnya. Ya. Kalau ini Penatua Kristus ini sudah sampai apa tanda bawa tumbler, bawa banyak semua tempat makan untuk kalau beli makanan supaya enggak pakai kemasan sekali buang. Udah memang banyak, apalagi tanda yang dilakukan personal, mengurangi tisu, hemat tisu, tidak pakai sedotan. Kemana-mana itu kalau khususnya buat keluarga ya, saya kalau mau pergi bawa kontainer isinya tuh komplit termasuk serbet. Jadi kami menghemat tisu. Wow, luar biasa kan. Iya. Nah, cuman memang ini butuh effort baik lagi itu. Saya juga kadang-kadang ketinggalan serbetnya, tapi enggak apa-apa. Dengan prinsip menghemat. Pakai baju. Enggak. Ricky serius banget bacanya. Lap meja ya jangan pakai tisu gitu. Iya. Pakai kertas bolak-balik. Apa ini? Aduh ya. Tolong disingkirkan. Kan apa menghemat kan, bukan berarti enggak boleh pakai. Habis ini dipakai lagi seharian kok. Iya. Bisa nih. Saya juga sekarang ini mulai mengurangi jadi kalau saya kafe gitu ya, misalnya ngopi, saya ada kafe-kafe yang mereka ini sudah mulai malah transisinya itu malah pakai gelas ini loh. Cup plastik. Betul. Jadi dulu tuh biasanya saya lihat kafe-kafe itu pakai gelas kaca gitu ya kan, bisa di reuse gitu loh. Nah ini kok pakai ini, kalau misalnya plastik gitu kan, misalnya cup plastik itu kan ya etikanya memang harusnya langsung dibuang ya, nggak boleh dipakai lagi, masa dicuci lagi gitu kan. Mereka alasannya segi ekonomi. Karena biar bisa dihitung. Untuk stok itu lebih gampang. Jadi untuk ngecek kamu hari ini jual berapa cup, itu kan ketahuan masuknya berapa cup, keluarnya berapa cup. Aku pernah protes soalnya di sebuah kafe, pesan signaturenya justru dikasih cup. Kan nggak tahu, karena awalnya dulu setahu aku juga pakai gelas. Loh kenapa pakai cup? Iya, terus jawabannya begitu biar gampang ngitung stoknya. Loh terus kan saya sebel ya, tapi ini nambah sampah ya. Dia berhadapan dengan customer yang salah. Bilanglah sama supervisor, kenapa? Maksudnya pakai gelas aja gitu loh. Dipikirkanlah cara lainnya untuk stoknya gimana. Tapi ada coffee shop yang kalau kita bawa tumbler sendiri, diskon. Betul. Iya. Ada bahkan yang tanggal 21 dan 22 ya, masih tahu ya, kalau bawa tumbler sendiri itu 50%. Gitu. Iya. Saya baru tahu. Gitu tuh. Kayak gitu. Apalagi Ceh? Apa ini untuk mau ini Ricky kalau mau tanya tentang bank sampah boleh. Kalau ini teknisnya buat pendengar tante gimana? Untuk teknisnya, jadi bank sampah itu yang pasti tidak menabung uang ya, karena kan bank setornya sampah. Tapi setornya sampah. Ya, setornya sampah. Sebulan sekali Sabtu keempat di parkiran Prabu. Hari Sabtu. Ya, jam 9 sampai setengah 11. Ya, 1,5 jam. Kita bawa semua sampah yang sudah kita dipilah kering. Jangan basah, jangan berair. Jangan bawa yang masih bau nyampur gitu ya. Nah, di sana nanti kita terima, kita timbang, kita catat. Begitu selama 1 tahun. Nanti di akhir tahun, nanti bulan depan kita membagi-bagikan, sama 1 tahun. Ya. Jadi kan dapat uang tuh, misalnya nanti Ricky Jumat ini sudah pergi ya dari Solo ya. Sabtunya padahal bank sampah. Jadi saya datang bawa 1 karung botol mineral water, nggak boleh sebut merek ya, mineral bottle yang sudah kering. Terus nanti kardus, koran, buku-buku kalian sejak zaman TK itu loh guys, yang di rumah menemuin tempat. Apalagi ini
Kerdus bekas roti. Ini kardus coklat itu yang warna coklat. Kerdus. Ya kartu coklat yang untuk TV gitu lah. Ya. Mie instan. Itu kemudian besi, aluminium, tembaga, barang-barang elektronik yang sudah tidak dipakai. Oh gitu. Itu Saya ada ini sih. Terus ditimbang, lalu dicatetin kan ada bukunya, namanya atas namanya Regi gitu ya. Kamu Sabtu ini bawanya mineral waternya berapa? 5 kintal. 5 kilo. 5 kuintal. Kalau kuintal tuh pabrik, itu toko. Yang kalau sampah rumah tangga biasanya cuma paling 2 kilo. Iya. Terus buku nanti kan ada uangnya 2 kilo. Itu juga. Iya sih, lumayan sekali, 2 kilo. lumayan ya kalau itu nanti dicatat terus total uangnya sih paling cuma berapa ribu rupiah sih. Tapi itu akumulatif dan ini memang tujuannya ya Tante, bukan uangnya. Spiritnya Bank Sampah kan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Uangnya itu bonus buat jajan. Iya, bukan fokus utamanya gitu ya. Kalau saya sebagai contoh ya, saya kan sampah rumah tangga. Saya sendiri kan cuma setornya sampah rumah tangga ya kayak setahun itu saya dapatnya sekitar 150.000 dalam setahun. Habis itu lumayan lah ya Tante buat bakso, soto. Jadi itu nanti kalau mau butuh tanya-tanya lagi bisa hubungi GKI Coyudan ya Tante. Misalnya ini yang boleh apa aja, yang bisa diterima apa aja gitu. Dulu saya waktu di gereja, pelayanan di gereja yang kecil gitu, saya juga melakukan yang sama gitu. Cuma namanya bukan bank sampah, memang kami kumpulin itu. Tapi itu memang tujuannya bukan ke alamnya sih, untuk survival aja. Karena itu gereja kecil gitu ya. Karena butuh ini. Kita baksos di Pule itu, komisi sekolah minggunya ngumpulkan koran, mau buat Natalan. Bisa ya? Selama 1 tahun yang punya kertas, buku, punya koran dikumpulkan. Betul. Terus sekolah minggu Natal, sekolah minggu berhasil dijual untuk dana Natal sekolah. Masuk komisi sekolah. Karena ini ya, apalagi kertas putih kan paling mahal ya. Paling mahal kertas HPS. Putih paling mahal. Jadi kalau kalian mau taruh buku gitu ya, kalian disobek kertasnya yang putihnya, jangan seluruhnya. Nanti beda hitungannya kan kalau misalnya. Harganya beda ini. Ya ini sudah ahli juga, ini sudah karena punya pengalaman di sono dulu gitu loh. Tapi beda, itu untuk survival biar bisa hidup. Riki nanti bisa diterapkan waktu kamu praktek di gereja kecil. Oh bisa, siap. Nah bisa itu Riki ya. Jadi itu bonusnya kita bisa dapat apa untuk kejemaat uang gitu ya Riki ya. Ya kan, kamu kok ragu-ragu gitu? Enggak, karena dia mikir aku cuma 4 bulan. Oh gitu. Bisa ngapain ya? Iya sih, tapi memang kalau kok mahasiswa udah bukan mahasiswa ya. Kalau dulu mahasiswa sih memang tugasnya ya cuman boleh observasi aja, nggak boleh terlalu ambil keputusan emang kalau masa-masa praktik gitu ya. Nah mungkin balik lagi ke Riki nih. Riki, tanggung jawab moral gereja ini terhadap environmental conservation dan sustainability dari sudut pandang teologi ini, ekoteologi. Menurutmu seperti apa tanggung jawab gereja? Ini sudah sesuai nggak ini sih yang GKI Coyudan lakukan ini gitu? Udah. Piye itu? Why? Jadi aku kemarin tuh sempat riset, jadi bukain akta-akta persidangan majelis Sinode Wilayah Jawa Barat sama Klasis Jakarta Timur sekitar tahun 93 sampai 2023 gitu. Jadi ngecekin napak tilas jejak semangat ekologisnya itu apa aja yang udah dilakukan, apa yang berhasil, dan jadi kesimpulannya apa gitu. Nah aku simpulkan ada 3 gitu berhasilnya. Yang pertama pengumpulan informasi itu ya. Jadi maksudnya informasi ini loh bumi kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Itu kan sadari lingkunganmu tadi kan. Terus habis itu peran kepemimpinan, penyampaian data, dan perumusan pegangan ajaran terkait dengan lingkungan hidup. Itu kayak kontemplasi ya. Terus kita gimana nih sama lingkungan hidup yang nggak baik-baik saja ini gitu. Terus yang ketiga itu langkah-langkah nyata dengan penyusunan tema dan kelompok kerja ekologis. Salah satunya bank sampah tadi. Gitu. Itu dari masuk ke risetmu ya? Ya. Dari kemarin apa skripsi itu? Beda lagi. Oh beda lagi. Berarti ini penelitian pribadi yang tadi? Ya jadi dari GKI kan disuruh bikin makalah ada 6 buat proses penyesuaian kader gitu. Salah satunya itu gitu. Oh kamu ngambil yang ini juga. Jadi masih senafas lah ya. Senafas betul. Dan salah satunya ya di bank sampah ini. Oh berarti sudah sesuai Tante. Cocok. Luar biasa. Semangatnya terus ada. Dari pertama sampai sekarang ada terus. Terus apa tadi waktu bank sampah itu Tante
kalau buat teman-teman itu kan butuh energi. Iya. Angkut-angkut sampah itu tuh tante, nimbang-nimbang. Iya. Nah, itu kita butuh makan. Oh, iya. Tapi sekarang belum boleh makan karena enggak nimbang sampah soalnya. ini toko roti terkenal di Solo. Wah, ini sudah sejak kita kecil, enak banget, paling terkenal roti semirnya ya. Ya, roti kemarin semirnya. Kisah nyobain yang roti udah nyobain. Enak toh. Enak ini. Dan mau cek dulu beliau ya, juga beliau adalah ownernya. Ini lokasinya di mana Tante? Di dekat Pasar Gede. Di dekat Pasar Gede. Jadi ini dijamin enaknya dan halal ya Tante, halal. Pasti halal. Nah, ini halal. Kerdusnya ini teman-teman kalau habis beli roti-roti jangan langsung dibuang, dikumpulkan. Bisa dipenyet itu ya Tante, dilepasin ininya. Terus plastiknya ya mau ndak mau ini kan demi higienis ya, karena kalau ndak kan higienis juga bisa dikumpulin ya Tante ya. Aneka plastiknya itu diterima juga. Segala macam benderang plastik. Segala benda plastik. Betul. Saya mau tanya nih, misalnya ini saya kan ada kayak komputer yang udah lama banget nih, kayak monitor CPU gitu loh, udah lama banget, kayaknya udah nggak bisa lagi nih kalau di ini, udah ganti baru aja gitu. Ini bisa nggak kalau misalnya dimasukin ke bank sampah bisa. gitu? Bisa ya. Berarti nimbangnya berarti 1 kilogram PC gitu. Itu per biji ya? Per biji biasanya. Per biji. AC rusak. AC rusak bisa. AC rusak. Wah, kalau ada gitu. jemaah tanya itu ada beberapa kenalan tanya ke WA ke saya gitu kan. Nova, Toci ini bisa enggak diterima? Selalu jawaban saya kalau sudah bingung, sebentar saya tanyakan Bu Christine. Karena yang ahli ini bisa enggak, ini boleh enggak, ini harga sampai akhir tanya kadang harganya berapa per kilo sampai tanya detail kayak gitu. Sampah ini seperti komoditas, harganya naik turun. Wah. Oh iya benar-benar. Harganya naik turun. Ketemu bapaknya pengembang update harga. Plastiknya turun apa enggak? Koran naik turun apa enggak? Gitu. Kayak emas ya. Iya. Terus Tante ini kedepannya mau apa lagi nih Tante yang di Coyudan yang mau lakukan sehubungan dengan ini lingkungan hidup nih, kan bank sampah sudah jalan. Ya. Kira-kira apa lagi ya Tante? Yang bank sampah sendiri yang bisa secara hal lain yang mungkin bisa dilakukan berkaitan secara sinergi. Yang bisa kita lakukan bersama-sama sebagai sebuah komunitas itu. Iya. Apalagi kita berusaha menghijaukan gereja dengan tanaman-tanaman baru. Kemarin ada persembahan dari seorang anak Tuhan yang luar biasa baik. Kita dapat pohon 7 besar-besar untuk dekor di gereja. Itu boleh sebut namanya enggak? Namanya nama beliaunya bukan nama. Nama beliaunya. Ya. Boleh mungkin sebut nama aja. beliaunya Ibu Widya Patma. Ibu Widya Patma, terima kasih untuk pohonnya. Terima kasih untuk pohonnya. Ini pohonnya berbuah nggak nih? Enggak itu. Enggak ya. Ini untuk indoor plant itu enggak ada yang indoor berbuah. Plant ya, kalau berbuah kita makan. Jadi menghijaukan gereja gitu ya. Terus bank sampah, apalagi ya kalau bisa dilakukan kalau di yang gereja. kedepannya saya terinspirasi dari Ricky tadi mengelola food waste tadi. Ya. Kan kita kadang-kadang banyak ya makanan enggak habis. Enggak habis. Maunya diapakan ya? Itu kalau food waste biasanya jadi apa? Ya itu sampah makanan itu kan. Dikelola jadi apa Tante? Bisa dikemas ulang, diberikan kepada yang memerlukan bisa. Sebelum basi ya. Iya, sebelum basi. Jangan sampai basi. Jadi kayak diambilin lagi yang masih bagus. Ya. Dikemas ulang. Oke. Sayur juga bisa tuh. Sayur umpamanya sebelum layu semua, luarnya dibuang, tengahnya masih bagus. Sawi nanti kita kasih loncang wortel sedikit sudah jadi sayur sop. Kita berikan pada orang-orang yang perlu. Itu bisa. Kalau selain itu Tante misalnya sudah terlanjur bau, sudah tidak bisa dimakan. Terlanjur bau tidak bisa dimakan ya jadi apa? dikompos. Kompos ya atau maggot itu ya. Iya. Yang makan makanan maggot ya. Cacing. Nanti cacingnya buat pakan ternak, ternaknya kan kita makan. Jadi muternya itu nyambung. Jadi itu yang basi dibuat makan maggot. Terus nanti maggotnya cacingnya buat makan ternak. Bekasnya itu buat mupuk.
Pohonnya sisanya buat berbuah, mupuk, kita makan buahnya. Jadi kita Itu juga makan bisa. sampah ya guys. Kok jadi gitu? Ya, kalau kayak gitu emang air kita juga kan kayak gitu Iya, siklusnya. iya, Jadi betul. misalnya ada yang kencing di mana nih, dia naik. Benar juga. Hujan. Iya. Kalau prinsip yang sama ya berarti kita Tapi minum. lebih baik lagi itu ya nggak food waste ya. Jadi Iya, kalau apa-apa makan secukupnya, secukupnya. jadi nggak bisa, nggak boleh over consume tadi ya. Iya. Terus buat anak-anak muda ya, kasih contoh kadang yang di itu loh, kondangan kalau prasmanan itu loh. Kita sedih loh liatnya. Saya sering masih lihat ngambil tuh banyak banget gitu. Tapi nanti nggak dimakan. Wow. Itu sering masih yang di Iya sih. wedding yang prasmanan. Jadi tolonglah, maksudnya Kenapa ya? ngambil Gereja kita sudah secukupnya. ngelis. Kalau mau seminar kita ngelis di gereja. Oh, biar iya. pas posnya. Biar nggak nggak terlalu berlebih, terlalu banyak. Betul. Eman-eman. Kadang di restoran juga itu kan ada, nggak semua keluarga ternyata mengajarkan untuk menghabiskan makanan ya. Kadang kan di restoran sampai anak saya dua kan ketularan juga karena mamanya mas lingkungan Orang. gini. Jadi mereka kalau lihat, ma itu eman-eman, maksud ayamnya masih segitu nggak Iya. dimakan gitu-gitu. Sayang Dan ada banget ya. beberapa resto kan kadang aku kepo tanya sama waiters ya. Kadang kan mesti kita utuh banget gitu. Mbak atau mas kayak gini nih, sorry ya tanya, kalian boleh nggak mengkonsumsi? Misalnya kan masih, oh ada yang nggak boleh. Kalau sudah gini di kitchen ya kita buang, disrek gitu ya, dibuang di tempat sampah sampai. Wah. Aduh, lihatnya Iya tuh so sih. sad Eman-eman. gitu loh, kan eman-eman Iya, gitu. teman banget ya. Makanya dan kebanyakan yang di prasmanan itu memang yang generasinya tuh udah agak diangkat atas saya, yang sukanya ngambil banyak ndak dimakan. Jadi Iya. untuk yang nonton podcast ini anak-anak muda, tolong kasih contoh lah buat yang senior. Kalau ngambil makanan secukupnya dan itu dihabisin ya tante Iya. ya. Tapi dalam hal ini kita bisa belajar dari ini sih, orang Manado. Salah satu solusinya orang Manado itu kalau misalnya di kawinan Hah? Harus habis. bukan cuma harus habis, bawa tempat. Kontainer. kontainer. iya, Kalau iya, beli iya, ya oke. Kalau di kawinan bawa Oh, ya. iya. Tapi bro, itu budaya bukan- budaya mereka ya Bukan seperti orang Manado itu. aja, Cindo juga banyak bawa gitu Tupperware, ya? bawa plastik di tasnya. Kalau orang Manado tuh kayak budaya mereka Itu seperti namanya itu. semangat nyucuk. Fi. Semangat lucu Iya. Nah, bagaimana dengan itu tuh sampah rumah tangga itu? Pengolahan yang tertentu mungkin? Kalau sampah rumah tangga ya paling baik dikompos itu, Zed. Sampah dapur ya. Sampah dapur tuh dikompos. Kan itu ke tanah ya, Iya. bukan ke tanah ya. Kalau misalnya mungkin ada yang kita bisa pakai gitu, kita kelola terus kita pakai. Itu yang buah-buahan gitu itu enggak? tante, saya buah terjadi apa namanya? Ekoenzim. Ekoenzim. Oh, ekoenzim. Mungkin bisa Kita diceritakan tahu sedikit. ekoenzim. Mungkin bisa diceritakan Apa sedikit tanda soal ekoenzim? ekoenzim. Ekoenzim itu kita mengolah kulit buah-buahan. Ini malah kulitnya ya tante? Kulitnya saja, buahnya kita makan. Mm-mm. Difermentasikan selama 3 bulan, nanti hasilnya itu bisa untuk beberapa banyak keperluan. Bersih-bersih, untuk pupuk juga bisa. Bersih-bersih apa tante? Cuci, umpamanya kita mencuci piring, kalau untuk piring yang tidak terlalu berminyak, kita kasih itu bisa untuk mencuci. Oh. Wajan gosong, hitam itu direndam, itu ditaruh ekoenzimnya diberi di wajan itu nanti gampang, membersihkannya gampang. Untuk ngepel juga bisa, ngepel. Sama katanya Bersih bisa kaca. untuk itu tante, ke kulit juga aman. Kulit untuk antiseptik ringan bisa. Oh, kalau luka Ya buat- luka gores gitu diberi ekoenzim, rasanya perih sebentar gitu, tapi cepat sembuh. Asal ndak DM aja ya. Iya, Dulu gereja kita pernah ngadain pelatihan ekoenzim Pernah. ini, bikin ekoenzim ini. Iya pernah itu. Itu untuk kulit buah-buahan ya. Tapi kalau untuk sampah dapur ya lebih baik dikompos. Sampah dapur tuh maksudnya sampah makanan sisa atau bekas kalau mau Makanan masak itu. sisa bisa dicampur dengan yang bahan mentah. Bahan mentah. Ya pokoknya jangan di dapur itu. Oh, oke, jadi kompos. Jadi kompos. Dan itu di YouTube udah banyak ya kan? Banyak sekali. Cara buat ekoenzim, cara Ya. kompos Iya. itu sudah banyak. Sebenarnya idealnya kalau setiap rumah melakukan itu tuh volume sampah jadi berkurang Iya. banget loh. Metananya Jadi berkurang loh. Betul. Jadi yang sampah basah diolah sendiri,
yang sampah kering Kering masukin dibawa ke bank bank sampah. sampah. Iya. Ya idealnya seperti Idealnya itu. kalau semua rumah melakukan itu, wah solutif banget itu. Itu sampah kering, mungkin sampah ini yang organik dan anorganik ya mungkin. Mm-mm. Kan bank sampah kan menerima yang anorganik kan, Ya. kayak barang-barang itu kan. Kayak gitu. Tadi kan nyebutin soal metana ya. Metana itu kan yang dihasilkan oleh apa aja kan? Salah satunya itu tadi sampah ya. Sampah itu. Kalau Sama sapi. sapi kan. Mm-mm. Jadi itu Kentutnya sapi. Iya, kentut iya kita, benar. Iya. kentut kita ada metananya. Mungkin ya. Saya coba nih. Tentu coba dicek. Jadi itu yang ini ya pendekatan yang tadi kamu bilang sampai orang jadi vegetarian itu karena sapi, karena makan Salah daging satunya, sapi iya. seperti itu. Ya salah satunya. Terus selain itu juga ada kayak sayang hewan, kasihan hewannya gitu. Oh iya. Gitu. Di Bali kan banyak gerakan vegetarian, veganism gitu-gitu. Karena orang Bali respect sama apa? Sapi. Mereka sapi ya. Hindu kan, Hindu. Ya. Warisannya ya, tapi nggak se-strict yang India gitu. Oh lebih strict India. Tapi itu titik berangkatnya kan dari teologi kan, teologi Ya, mereka kan. benar. Betul, bukan cuma sekedar tradisi gitu. Karena teologi Tapi kalau di mereka. Kristen sendiri gimana sih Riki? Ada enggak sih ajakan untuk vegetarian baik lagi ke situ? Kayaknya enggak ya, Adam dan Hawa tuh makan kok ya sapi. Makan enggak sih mereka? Adam dan Hawa kan makan. Jadi tapi setelah waktu di Taman Eden makan apa dari? Iya. Kamu sampai meneliti enggak? Mereka makannya apa gitu waktu di Taman Eden? Kan yang Taman Eden itu tumbuhan berbiji-bijian ya kalau nggak salah. Itu Tapi kan yang binatang diberikan. sudah ada. Iya, tapi Iya, yang sudah diberikan ada. di ayatnya itu tumbuhan berbiji-bijian gitu. Oh. Gitu. Cuman habis itu kan yang habis Nuh terus kayak boleh makan nih gitu, hewan-hewan tertentu. Habis gitu. nih. Bukannya setelah Belum, mereka ini ya, setelah keluar dari Taman Eden, habis itu kan mereka mempersembahkan kambing domba itu sih. Nah, Itu itu- kan mereka sudah makan ini. daging. Nah, aku sebenarnya fokus penelitiannya bukan ke situ, tapi yang setauku tuh yang di Nuh itu yang baru belok gitu. Dan persembahannya juga buat Tuhan, bukan buat mereka juga. Yang terus itu yang dipisah-pisahin mana yang boleh dimakan mana yang enggak. Mm-mm. Itu ya. Mm-mm. Yang di keluaran itu ya. Itu dikeluaran. Itu. Bukan. Kalau Nuh di kejadian masih di kejadian ya. Ya, kejadian. Nuhnya belum keluar. Oh belum. Masih. Tapi ini di Kristen enggak apa-apa toh sebenarnya Nggak apa-apa, kan? makan binatang itu. Nggak apa. Nggak ada. Kan yang Petrus itu loh dapat apa? Penglihatan. VR all you can eat. Iya itu. Tidak ada yang haram gitu-gitu. Tidak Mungkin ada yang harap. Kalau di budaya, aduh ini menyebut suku lagi nanti apa-apa dimakan itu sampai biawak. Apa biawa. Oh, Ya, oh. tapi itu memang budaya mereka sih. Saya sih suka-suka aja sih kena. Tapi memang ada apa namanya? Sampai ke sini ya. Tapi memang ada makanan yang biasanya normal orang makan dan nggak normal orang makan tuh karena salah satunya tradisi budaya gitu misalnya. Kalau kucing kan kalau di Jawa emang nggak umum untuk dimakan. Iya, Enggak, ya. Gitu. Kelelawar. Tapi di daerah Kalimantan, Sulawesi, ya, Sumatera mungkin ada ya. Itu tuh dimakan. Anjing juga. Jadi anjing ini yang menyatukan banyak orang untuk menolak yang RW di ini ya. Di Solo. Solo. Setuju. Pecinta Anabul soalnya ini. Kayak gitu. Oke, balik lagi Riki. Oke. Kalau berarti mau tanyanya kalau secara Kristen ini gimana sih? Untuk membangkitkan apa ya kayak awareness, kesadaran buat para ini yang nontonin Pak Coy Coyudan kali ini gitu. Kadang kan karena itu tadi ya, sebagai orang Kristen ini kesadaran untuk peduli lingkungan tuh masih minimalis banget gitu. Iya, betul. Sorry ya, maksudnya terlalu judgmental ya. Tapi kalau yang kita alami ya Tante ya, Iya. untuk menambah Bisa bilang dari pengalaman observasi. iya C, dan di gitu. bank sampah pun Iya. relawannya sedikit. Ya. Terus nasabah ya, kami menyebut yang para nabung itu nasabah. Nasabahnya Keren, itu bertambah sih ya, bertambah. Tetapi presentasinya dibandingin dengan jumlah jemaat kita itu masih kecil ya Masih Tante, masih kecil. kecil. Kita jemaatnya berapa sih Tante Coyudan? Yang Ribuan. aktif 1.000 lebih ya yang aktif. Tapi nasabah kita cuma 65 tercatat 65 orang yang rutin, Ya. rutin itu kan wah berapa ribu dibandingin 60 Kira-kira, gitu. ya, 6% Padahal ya. Iklan itu terus setiap saat lewat Kemarin waktu hotline. ulang tahun gereja ya. Yang kemarin Kan, Agustus. Kan kita makan-makan di halaman itu. Mm-mm. Dari teman-teman bank sampah itu buka mulung. Iya.
Kan pakai kardus coklat itu kan kemasannya. Kami terima yang dus 1 untuk kardus, untuk plastik, untuk sendok plastik. Itu dari jemaat banyak yang ngawur saja, asal. Walah. Tapi udah ada tulisannya padahal gitu ya. Contohnya sudah ini kardus ini langsung semua sisanya juga. Olah, belum terbiasa memisahkan. Gimana ya. itu Riki? Gimana itu? Coba. Baik, berikan kritikmu yang paling keras. Gereja di dunia Allah. Gimana Rik? Kalau spesifik soal yang tadi itu kan budaya aja, belum biasa mungkin milah dan lain sebagainya. Kalau yang lebih dalam lagi adalah soal gimana kita memandang lingkungan hidup ini gitu. Kalau dipandang sebagai barang aja kan ya sekedar dieksploitasi gitu. Eksploitasi. Gitu. Dan dari situ kita harus memandangnya mungkin lebih jauh dari itu gitu. Misal sebagai komunitas ciptaan. Kalau di Kejadian kan ada ya. Itu juga dipopulerkan salah satu teolog namanya Richard Bauckham. Habis itu sebagai teman gitu ya. Ini Pak Joas Adi Prasetya. Terus sebagai saudara itu dari Paus Fransiskus. Terus atau sebagai rumah gitu yang perlu kita jaga bersama itu Ernst Conradi gitu. Nah, itu bisa diwujudkan dengan misalnya refleksi pribadi atau katekisasi gitu atau lewat pegangan ajaran gereja. BTW GKI itu udah mau ngeluarin pegangan ajaran sosial bidang lingkungan hidup gitu. Wih, keren. Gitu. Kemarin belum ya? Belum ya. Apa namanya pegangan ajaran sosial bidang lingkungan hidup. Khusus memang ke situ. Kayak Laudato Si-nya Katolik gitu. Jadi supaya itu nanti juga bisa diterjemahkan diterapkan ke jemaat gitu. Betul. Iya. Ini titik berangkatnya dari skripsi mau janjian. Oh enggak. Ini pendeta didik Trijat Miko. Iya, kalau di GKI sih oke, maksudnya sudah mulai ini dari aku lihat Pak Joas juga gitu. Yang tadi Injil itu loh yang gereja lain itu loh. Itu masih belum banget gitu. Betul. Tapi bisa nggak kamu mengaitkan itu dengan Injil? Oh bisa. Jadi di skripsiku itu kan bahas CFRC, Creation for Redemption Consummation. Nah itu kuliah dari situ sebenarnya ada nuansa ekologisnya baik. Kamu bisa jelasin framework itu dulu nggak? Jelasin dulu frameworknya. Dan orang-orang nggak bingung tuh apa CFRC? Itu mungkin itu framework untuk lebih slow lagi ya. Iya, ini bukan ranah akademis. Ini 3 jam, enggak usah buru. Jadi kita rotinya masih banyak. Siap. Jadi ada CFRC itu kan Creation, Fall, Redemption, Consummation, penciptaan, kejatuhan, penyelamatan dan juga penebusan dan juga pemulihan. Gitu. Nah dari situ ada nuansa-nuansa ekologis bahwa sebenarnya yang diciptakan itu kan bukan cuma manusia tapi bersama ciptaan lain. Dan di Kejadian itu udah dikatakan untuk menguasai itu sebenarnya menguasai secara kasih kayak raja yang mengasihi rakyatnya gitu. Bukan eksploitasi ya. Betul gitu. Terus di Kejatuhan kan di misalnya Kejadian 3:17 tuh tanah juga dikutuk gitu. Tanah juga kena dampak kejatuhan dosa manusia gitu. Nah kalau tanah kena dampaknya berarti yang ditebus juga nggak cuma manusia dong gitu. Seluruh ciptaan ini Kristus kosmis di Kolose 1 gitu. Dan nantinya akan mendapat kesempurnaannya di langit dan bumi yang baru. Gitu. Oke, asik. Jadi ketika Tuhan menebus kita itu berarti pemulihan relasinya itu bukan hanya relasi kita dengan Tuhan, tapi juga relasi kita dengan alam ini juga dipulihkan salah satunya gitu ya. Nah, jadi salah satu bentuk eksekusi yang tadi Bang Sam segala macam itu salah satu cara kita ini mengerjakan keselamatan kita yaitu dengan berelasi dengan baik dengan alam kita gitu juga ya gitu ya. Dan yang dari GKI juga ada beberapa poin yang bagus sih. Misalnya gratia non creata, Allah berdiam di dalam seluruh ciptaan. Terus Allah merangkul ciptaan laksana ibu mengandung janin. Oke, itu yang istilah pertama gratia apa? Gratia non creata. Apa? Allah berdiam di dalam seluruh ciptaan. Allah berdiam di seluruh ciptaan. Ini poinnya dari sono ada 25 tapi beberapa aja. Iya. Itu yang nanti mau ditulis di tadi buku panduannya itu tadi. Lagi proses. Gitu. Jadi betul-betul. Oke deh. Apa lagi? Enggak, dari kesannya agak panteis. Panteis itu segala sesuatunya itu adalah Allah. Ada panenteis. Iya. Kan di Mazmur juga mau di bawah laut mau di mana aku nggak ketemu kamu Tuhan gitu, tetap kutemui gitu loh. Maha hadir lebih tepatnya ya. Masuknya bukan ke panteisme tapi ke maha hadirnya.
Oke. Ya itu kira-kira gimana itu, cukup enggak ya untuk sebagai dasar-dasar teologi yang sudah Riki paparkan tadi. Harapannya sih membuat kita semua semakin tergerak gitu gak sih? Betul. Bahwa sadar dan tergerak. Iya, bahwa sebagai Kristen ini tanggung jawab kita loh gitu loh. Untuk secara nyata kita kan selama ini mungkin tahu ya, tapi secara nyata do something gitu loh, gitu. Tapi mungkin orang Kristen juga tahu hal kayak gini, tapi di luar gereja gitu kan, kayak nunjukin. Ini dari observasi saya memang banyak gereja yang belum ada menyuarakan itu, ini, belum menyuarakan itu seperti itu. Oh, kalau anak-anak muda Kristen yang aktivis pun mereka karena gabung di komunitas gitu ya, dari komunitas di luar gereja, lembaga-lembaga yang ini alam seperti itu. Mereka taunya dari situ. Gitu ya, Rik, ya. Ini dari observasi saya, bukan dari data statistik ya. Nah, kalau mau aman supaya nggak bilang judgmental tuh dari gitu, Cek. Iya, observasi saya. Observasi saya. Oke, terus mungkin dimulai dari hal kecil lah dulu yang bisa untuk bekal nih buat kita. Tadi kan bank sampah, untuk apa tadi yang bikin cairan tadi ekoenzim, kompos itu kan memang ya balik lagi butuh effort, dan kita sangat encourage kita semua untuk melakukan itu ya. Tapi mungkin dari dua narasumber kita ini mungkin apa hal-hal simple yang bisa yang pemirsa lakukan sebagai anak Tuhan, sebagai bentuk pedulian kita terhadap lingkungan gitu. Yang dimulai aja yuk gitu, yang simple itu apa? Dari Riki dulu coba. Bawa tumbler. Iya, betul. Gitu. Jadi aku tanya teman yang lagi saya studi. juga. Tanya teman yang lagi studi di Manchester gitu, dia dalamin ekoteologi soal laut gitu. Aku tanya sebenarnya hal praktis apa sih yang bisa diterapkan yang nggak ada side effect dan lain sebagainya itu. Salah satunya tumbler gitu. Gitu sih. Gitu. Mungkin lebih banyak tumbler dan kontainer, kemana-mana bawa kontainer, termasuk ke nikahan ya tadi ya. Kontainer itu jangan bayangin kontainer yang gede. Kontainer yang gede itu loh guys, yang wadah makan kecil-kecil itu ya. Nah, tak kira tuh kontainer mainan gede itu loh. Enggak. Saya kepikiran yang naik kapal gitu ya, kontainer kirim barang. Iya, lebih gede lagi itu, lebih gede lagi. Iya, itu terus itu nggak pakai sedotan. Nggak usah. Saya juga kalau ke kafe-kafe gitu sih Kak, udah nggak pakai sedotan lagi. Jadi kasih sedotan gitu saya balikin. Dari awal yang bikin agak emosi waktu kita bilang nggak usah pakai sedotan ya Mas. Oh iya, diambil dibuang. Ampun. Maunya kita hemat, malah dibuangkan Bang. Itu Masnya dibuang juga gak ya? Itu dan sekarang untuk teman-teman follow itu akun IG banyak yang penjual produk-produk sustainable. Langsung bisa dipakai lagi. Sustaination salah satunya. Sustaination itu memang awalnya mahal, tetapi bisa dipakai terus. Kayak jual kantong-kantong makanan, dalamnya tuh bisa dicuci. Jadi kalau teman-teman mau jajan cilok, cimol, batagor itu enggak pakai plastik, langsung dimasukin kantongnya gitu, terus kita makan dari kantongnya itu. Itu tahan panas ya? Panas enggak apa-apa ya? Aman. Aman, dia food grade dalamnya itu. Terus nanti bisa dicuci, dipakai lagi. Nah, memang satu kantongnya tuh dia kan punya beberapa size. Jadi kayak kamu mau jajannya yang berapa. Tapi yang paling kecil itu pun satunya tuh 65.000. Memang pricey di awal ya. Tapi kan bisa dipakai terus, dan itu berapa 60? 60.000. Itu yang size paling kecil. Paling lebih kecil. Semakin gede kan semakin mahal. Memang mahal di awal, tetapi membuat sebagai kayak concernnya kita tuh kayak I did something gitu. Aku sudah melakukan sesuatu untuk supaya enggak nambahin plastik. Yaitu yang lebih lagi. Terus tadi kan Tante ngomong tentang popok. Nah itu juga buat ibu-ibu muda bisa pakai Clody. Ya tahu Clody? Tahu belum ya? Belum punya anak ya? Clody itu kayak popok bentuknya, tapi dia bisa dicuci. Bisa dicuci, dia memang sih daya serapnya kalah kalau dengan popok sekali pakai. Tapi kayak zaman dulu bukannya kayak gitu ya? Ada dulu kan kain tok. Kalau kain, ini beda sama kain biasa. Popok kan sekali kena langsung wis basah kemana-mana. Kalau ini lumayan menampung Pak. Cuman mungkin sekali 2 kali sudah enggak kuat dia. Jadi memang kalau beli Clody ya cukup banyak juga sih langsung. Dulu
dulu saya belinya langsung 12 gitu. Tapi sudah cukup mengurangi. Sudah mengurangi banget karena itu kan tidak bisa di recycle popok sekali buang itu. Tidak bisa pembalut juga. Itu juga wah saya juga aktif menyuarakan di Instagram itu untuk pembalut yang bisa dicuci. Apalagi perempuan kan setiap bulan ya. Setiap bulan itu kali berapa? Nah, itu bisa banyak sekarang di online itu pembalut yang bisa dicuci. Ya memang kalau kita baliknya mikir ribet. Kalau popok dicuci kan ribet. Nanti belum kalau hujan. Ya memang sih balik lagi butuh effort ya. Tapi kalau kita sudah ada kesadaran dan keinginan sih biasanya si effort itu dilakukan dengan apa ya? Nanti effort kita itu membuat kita puas. Aku sudah do something. Kayak tadi Ricky kan bilang ada kasih ya. Karena ada rasanya kasih sama lingkungan. Kayak kalau kalian PDKT itu loh guys. Kak PDKT kan effort ya. Usahanya effort ya. Kalau mau dapetin cewek apa cowok kan kalian gak mungkin bilang aku tapi ribet banget sih. Ya karena kan sayang gitu. Nah mungkin tadi penerapannya dari secara teologi kalau kita menyayangi bumi ini, melakukan sesuatu tuh based on ya because I care gitu mungkin lebih ringan ya, lebih ringan effort yang kita lakukan itu. Ini dari aku ya itu sih. Kalau Regi yang bisa dilakukan apa? Yang sudah dilakukan. Tadi itu saya ini nggak pakai sedotan sekarang. Pak Tumbler. Tumbler ya, Tumbler. Pernah lihat kamu Pak Tumbler? Saya bawa, cuman kadang lupa gitu. Jadi pakai gelas kan belum biasa kan, gitu. Kalau nggak biasa kan apa saya soalnya biasanya pakai botol. Apa namanya, botol plastik gitu. Cuman saya isi ulang. Karena nggak bawa gitu, nggak tahu tumbler jadinya isi ulang. Itu bekas saya itu depan belum dibuang. Iya seperti itu. Kak Riki tumbler. Apalagi sama ngawas kadang baca-baca kebijakan pemerintah soal ekologi kan sistemik gitu ya, secara makro tuh gimana sih hutan-hutan di Kalimantan gitu. Wah, ya. Jadi sudah bergerak ke arah makro ya ini ya. Makro gitu. Gitu sih. Yang bisa dilakukan apa? Berarti masuk buat gereja lagi ya nanti bisa lebih ditanya-tanya Riki nih untuk makronya secara gereja tuh. Coba memberikan inspirasi depannya apa yang bisa dibuat. Gitu. Oke, mungkin ya memang masih ada banyak pertanyaan sebenarnya buat saya sebenarnya. Gitu. Cuman waktunya ini nggak cukup sih. Gitu, nggak apa aja ya. Nggak apa-apa. Jangan sedih aja. Dan Ricky ini udah semangat nih mau. Saya masih ini bab 5 saya belum saya presentasikan. Hasil dan data narasumber kita suruh ngomong ini ya untuk pesan-pesannya Tante dulu untuk pemirsa. Gitu. Closing statement yang mau disampaikan ke pemirsanya Pak Choi gitu ya. Podcast KKI Joydan. Kemajuan teknologi itu sungguh membuat kita tuh sangat praktis. Kita hidup lebih mudah gitu. Ya boleh aja kita harus menikmati itu semua, menjalani itu semua, tapi harus diimbangi. Kita harus peduli, kita berbuat sesuatu. Kalau kita sudah memboroskan selembar kertas, kita harus ingat kertas ini dari pohon. Kita tanamlah pohon. Jangan malah nebang pohon. Tuhan memberikan kepada kita bumi, kita harus merawat dengan baik-baik. Oke, Tuhan sudah memberi kita bumi, kita rawat baik-baik. Oke, terima kasih Tante Riki. Ya, oke. Jadi closing statementku itu tomat gitu. Tolong, maaf, terima kasih. Dan dari sini kan kita tahu di penciptaan tuh kita diciptakan untuk mengasihi ciptaan lain gitu ya. Jadi sudahkah kita menolong ciptaan lain gitu. Namun kadang-kala kita gagal menolong ciptaan lain itu, kita dosa, kita merusak relasi kita dengan ciptaan lain. Akhirnya sudahkah kita minta maaf dengan ciptaan lain dan Tuhan gitu. Lalu juga terima kasih karena kita sadar sebaik-baiknya kita berusaha tetap kita bukan Tuhan gitu. Dan Tuhanlah yang akan menebus dan memulihkan segala sesuatunya itu gitu. Terima kasih Riki. Wah, kita dapat knowledge banyak ya. Di next episode tentu saja masih ada topik-topik yang lebih mau bahas tentang tomat. Banyak topik-topik. By the way, kalau kalian ada nih topik yang mau kalian tuh dibahas di Pak Choi ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Supaya jangan lupa subscribe. Kalau kalian suka kalian like ya. Like ya. Supaya nanti bisa dibahas di episode selanjutnya seperti itu. Oke, kayak itu saja. Saya Regilio dan Nova.
Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. God bless you. God bless.